Kiddy Parents, selamat tahun baru. Di tahun 2022 yang baru, hari ini kita jalani bersama-sama. Mudah-mudahan tahun ini kita lebih baik. Tahun yang memberi harapan baru untuk kita semua. Tahun yang memberi kesempatan untuk kita mengisinya dengan lebih baik lagi dibanding tahun 2021. Untuk beberapa keluarga yang memiliki anak-anak dengan penyakit hati yang kronik, penyakit hati yang berat, anak-anak ini dalam kondisi yang berat, mereka juga memiliki harapan baru di tahun 2022 agar anak-anak ini bisa terus hidup, terus bisa berkembang, terus bisa mengisi kehidupannya dengan baik, yaitu dengan cara dilakukan transplantasi hati. Hari ini saya akan share apa itu transplantasi, apa hal-hal yang penting Anda ketahui mengenai transplantasi, dan bila diperlukan apa yang bisa kita lakukan untuk menolong anak-anak yang kurang beruntung agar mereka juga bisa menikmati tahun 2022 dan seterusnya dengan gembira, dengan sehat, dan dengan bahagia. Untuk Anda yang baru pertama mampir ke channel saya, perkenalkan saya Hanifah Uswari, saya dokter spesialis anak. Saya konsultan untuk hati dan pencernaan, dan sehari-hari juga ikut merawat anak-anak yang memerlukan transplantasi hati bersama dengan tim transplant RSCM. Transplantasi hati adalah pertukaran dari seseorang yang disebut sebagai donor untuk memberikan sebagian dari hatinya kepada pasien yang kita sebut resipien. Hati yang lama ditukar dengan hati yang baru. Apakah donor ini harus dari orang yang sudah meninggal? Ternyata tidak. Hati yang dari donor yang diberikan kira-kira 1/4 atau 1/3 dari hati yang sehat dari donor dapat diberikan kepada resipien atau pasien tanpa menyebabkan kerusakan hebat, tanpa menyebabkan penyakit pada donornya. Mengapa demikian? Karena hati yang diambil 1/3 atau 1/4 dari donor ini, ternyata sel-sel hati ini dapat berkembang dengan cepat, mengisi ruang tadi yang diambil tadi, sehingga dapat mengisi kekurangan hati yang tadinya dipotong menjadi utuh kembali dalam waktu kira-kira 6 minggu sampai 3 bulan saja. Nah, hati yang kembali utuh ini dapat memenuhi rongga yang tadinya sudah terhilang hati yang diberikan kepada pasien atau resipien menjadi hati yang utuh kembali. Karena itu donor yang sehat akan kembali sehat dan tidak menimbulkan bahaya pada donornya. Sebaliknya, resipien yang mendapat 1/3 atau 1/4 hati dari donor akan tumbuh hatinya tersebut. Sel-selnya akan bertumbuh sehingga mengisi ruangan hati yang dibutuhkan oleh resipien untuk hati bisa berfungsi seperti layaknya hati anak yang normal. Jadi dengan demikian proses transplantasi bisa berhasil dengan baik. Tentu anak-anak ini perlu perawatan selanjutnya untuk membuat hati ini bisa berkembang dan tetap tidak terjadi penolakan oleh sel-sel imun tubuh anak yang mendapatkan cangkok hati. Nah, bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu bisa menjadi donor, memberikan sebagian hatinya kepada resipien? Yang umum adalah golongan darah keduanya harus sama. Misalnya golongan darah ABO, golongan darah A diberikan kepada golongan darah A yang lain.
atau golongan darah O bisa juga memberikan kepada golongan darah B. Jadi anak yang golongan darah B dapat menerima donor dari golongan darah O tanpa masalah yang berarti. Memang bisa juga kita berikan donor yang golongan darahnya tidak sama dengan penerima, tetapi tentu akan menghadapi resiko untuk penolakan yang lebih tinggi dan memerlukan obat-obat yang lebih banyak serta pengawasan yang lebih ketat untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah, siapa yang bisa menjadi donor ini? Umumnya donor ini adalah kalau itu anak-anak, donornya adalah dari salah satu orang tuanya atau dari keluarga dekatnya juga boleh. Nah, dengan memberikan donor dari keluarga ini, kemungkinan untuk terjadi penolakan juga lebih rendah. Dari orang tua kepada anak, itu reaksi penolakan kemungkinannya resikonya lebih rendah daripada dari orang yang betul-betul berbeda. Nah, untuk bisa terjadi kecocokan tersebut, selain dari golongan darah, juga perlu dilihat apakah donor ini sehat, apakah donor ini memenuhi syarat. Tentu ada persyaratan-persyaratan donor yang perlu diperhatikan sebelum dia menjadi donor. Nah, di RSCM, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang berlokasi di Jalan Diponegoro 71 Jakarta, transplantasi hati sudah dilakukan sejak Desember tahun 2010. Jadi kurang lebih sudah 11 tahun transplantasi hati anak berlangsung di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Bagaimana kita menilai hasil atau mutu dari transplant ini? Nah, transplant mutunya itu bukan dinilai dari apakah anak itu bisa hidup setelah ditransplant, setelah habis operasi, tetapi dinilainya dari 1 tahun sesudah transplant, apakah anak tersebut masih bisa hidup dengan hati yang baik, hati yang berfungsi baik atau tidak. Nah, ini kita sebut angka harapan hidup 1 tahun. Yang baik adalah bila angka ini mencapai standar yang cukup bagus yang seperti di tempat lain. Di RSCM kita dapat angkanya sekitar 85-89%, artinya dalam 1 tahun sesudah operasi, 85-80% ini anak-anak tersebut bisa tetap hidup dengan baik. Ini adalah angka yang baik karena angka itu kurang lebih sama dengan angka pencapaian di Jepang yang juga maju dalam hal transplant. Nah, memang dalam perkembangan kita selalu berusaha untuk meningkatkan angka harapan hidup ini dengan berbagai cara kita menjaga kualitas transplant dengan baik. Nah, sampai saat ini sudah ada 64 anak ditransplant di RSCM dan angka ini cukup baik dan kita terus melakukan transplant. Hari ini pun pada saat saya membuat konten ini masih ada 1 anak yang dalam waktu kurang lebih beberapa hari ke depan akan pulang setelah menjalani transplant hati. Nah, hal ini adalah berita baik di tahun baru ini juga bahwa anak-anak dengan kelainan hati yang berat ada harapan untuk bisa hidup dengan baik karena mereka ini umumnya tanpa transplant kita tidak bisa tolong. Anak-anak seperti apa yang paling sering harus menjalani transplant hati? Anak dengan atresia biliar, yaitu kelainan hati di mana terjadi hambatan aliran dari hati masuk ke dalam usus karena saluran empedunya buntu, paling banyak memerlukan transplant hati. Kita tahu kira-kira 80% dari anak-anak yang ditransplant itu adalah karena atresia biliar. Karena itu anak-anak yang atresia biliar sebetulnya bisa ditolong dengan operasi kasai atau bisa dilakukan operasinya dini, kalau bisa sebelum usia 2 bulan. Tapi beberapa anak mengalami keterlambatan karena satu dan lain hal, sehingga tidak lagi bisa dioperasi kasai, atau mereka yang dikasai tetapi hasilnya tidak memuaskan, juga bisa ditolong dengan cara transplantasi hati. Nah, inilah ada beberapa informasi yang penting untuk teman-teman semua, baik di Jakarta maupun di daerah, bahwa ada harapan baru untuk bisa kita melakukan transplant hati pada anak-anak yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, untuk mereka atau untuk para pasien atau teman kita atau kenalan kita yang memerlukan transplantasi hati,
bisa menghubungi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo baik melalui website transplantasi hati maupun menghubungi langsung ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan mendapatkan informasi selanjutnya bila ada pasien atau warga kita yang memerlukan transplantasi hati.